Orang mengatakan, oh kan kufrun duna kufrin. Kan sering. Sekarang, itu bukan tafsir ayat. Kita tanya, sekarang yang dilakukan oleh orang Yahudi, itu kufrun duna kufrin atau bukan? Sekarang mereka berani yang mengatakan bahwa yang dilakukan Yahudi tadi, yang menjadi sebab nuzul ayat tadi, itu kufrun duna kufrin? Bukan. Semua mengatakan itu kufur akbar. Para sahabat itu mengatakan kufur akbar. Ayat ini turun berkaitan dengan orang kafir kan? Nah kalau kufrun duna kufrin bukan tafsir ayat. Tapi apa? Tapi bantahan terhadap Khawarij yang berdalil dengan ayat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan penguasa yang berbuat maksiat. Karena dalam kamus Khawarij, orang yang berzina berarti telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Terus pakai dalil ini. Penguasa ketika melakukan maksiat, dalam kamus mereka maksiat itu artinya telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang kafir. Muncul ucapan Ibnu Abbas menegaskan, membantah orang Khawarij, meluruskan bahwa yang dilakukan itu, kezaliman yang dilakukan penguasa Islam itu bukan kekafiran sehingga kalian bisa berdalil dengan ayat itu, tapi kufrun duna kufrin. Itu penempatan ucapan Ibnu Abbas tersebut. Bagaimana tidak? Ibnu Abbas yang dengan hadis yang sahih. Kalau tadi kan itu ucapan andai kata sahih. Kalau yang hadis sahih, ucapan yang tadi saya sampaikan tadi malam tentang penafsiran masalah penghalan bangkai orang Quraisy kan? Yang orang Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ucapan orang Quraisy, apa yang kalian sembelih kalian katakan haram, halal, apa yang Allah sembelih kalian katakan apa? Haram, berarti sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah. Ini kan tafsir sebab nuzul diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang penyandaran satu hukum saja. Kufur apa? Syirik akbar kan? Nggak mungkin kan dibenturkan. Ternyata itu salah penempatan. Jadi seperti itu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 13 halaman 119 mengatakan, man taraka asy-syar'a al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibn Abdillah khatamil anbiya wa tahakama ila ghairihi minasy syara'il mansukhati kafar. Fa kaifa biman tahakama ila al-yasa wa qaddamaha alaihi faman fa'ala dzalika fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Barang siapa meninggalkan hukum yang baku yang diturunkan kepada Muhammad ibnu Abdillah penutup para nabi dan malah merujuk kepada hukum Allah yang sudah dihapus, hukum Allah tapi sudah dinasakh dalam Taurat dan Injil, maka dia kafir. Lihat, orang berpaling dari ajaran Muhammad pakai hukum Nabi Isa, hukum Nabi Musa, padahal hukum Allah kan, tapi sudah dinasakh, itu kafir. Maka apa gerangan dengan orang yang merujuk hukum kepada Al-Yasa? Al-Yasa itu Yasik, kitab hukum yang dibuat oleh Genghis Khan, yang diambil dari sebagiannya dari Islam, dari Yahudi, Nasrani, dan sebagiannya dari buah pikiran sendiri. Sebagaimana hukum-hukum zaman sekarang, sebagian dari Islam, seperti hukum yang di KUA itu kan diambil dari Islam sebagiannya. Sebagiannya daripada orang Yahudi, orang Nasrani, KUHP kan dari Belanda. Ya, bahasa itu bahasa Belanda kan, penafsiran. Sebagiannya buah pikiran mereka sendiri, buah pikiran anggota parlemen. Itu namanya Yasik, sama dengan Yasik Genghis Khan. Barang siapa dan lebih mengedepankannya daripada hukum Allah, barang siapa melakukan hal itu, maka dia kafir dengan ijma kaum muslimin.